kali ini kita mengenal apa itu ilmu falak. Orang yang belum pernah belajar ilmu falak atau belum mengenal ilmu falak sering salah paham tentang kata-kata falak itu. Ada yang menulisnya dengan falak dengan Q yang dianggap asalnya dari kata-kata falak seperti yang ada di dalam surat Al-Falaq itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian ada yang menulisnya dengan falak dengan kaf falak. Nah, itu juga ada di dalam Al-Qur'an. Kita lihat dalam surat Yasin ayat 40. Sekalian ini nanti kita akan melihat pengertian falak yang mana sebenarnya yang kita pakai. Ya. Yang mana seharusnya yang dipakai dalam penulisan falak dengan K atau dengan Q. Oke. Dalam surat Al-Alaq tadi sudah saya sebutkan qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah yang sudah menciptakan waktu subuh. Itu dalam surat Al-Falaq ya. Kemudian dalam surat Yasin ayat 40 di sini Bismillahirrahmanirrahim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Ini tertinggal kok yasbahun. Salah tulis. Oke. Salah tulis. Artinya tidak mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ya. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara. Tidak mungkin matahari mendapatkan bulan. Walal lailu sabiqun nahar. Tidak mungkin pula malam mendahului siang. Wa kullun semuanya itu matahari, bulan, malam dan siang fi falakin yasbahun. Beredar pada falaknya. Fi falakin yasbahun. Falak. Beredar pada garis edarnya. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 33 mirip ayatnya dengan surat Yasin ayat 40 tadi. Huwallazi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Dialah Allah yang menciptakan malam dan siang dan matahari dan bulan. Semuanya itu malam, siang, matahari, bulan fi falakin yasbahun. Beredar pada falaknya. Jadi, kata-kata falak di sini berarti garis edar. Ya, semuanya itu beredar pada garis edarnya. Garis edar kita sebut juga dengan orbit. Nah, jadi, dalam bahasa Inggris kita mengenal orbit, ada orbit bumi, orbit bulan, kemudian orbit Venus, Mars, dan lain-lain. Jadi, falak berarti orbit atau garis edar. Jadi, ilmu falak berarti ilmu tentang orbit. Nah, itu dari segi bahasa. Nah, kalau begitu, yang kita pakai adalah falak. Ya, dasarnya dalam Al-Quran adalah surat Yasin ayat 40 dan surat Al-Anbiya ayat 33. Dari sekian jumlah surat ayat Al-Quran yaitu sekitar 6.666 ayat, di dalam Al-Quran hanya di dalam surat Yasin ayat 40 dan surat Al-Anbiya ayat 33 ini yang mengandung kata-kata falak, orbit. Hanya ada dalam 2 ayat itu. Jadi berbeda huruf, satu huruf dalam bahasa Arab artinya sudah berbeda. Kalau ini artinya orbit, kemudian kalau falak kok ini artinya waktu subuh. Jadi yang kita pakai adalah falak. Oke. Dalam istilah lain, dalam literatur klasik, ilmu falak itu biasa juga disebut dengan ilmu hisab. Hisab itu hitung, ilmu hitung. Karena kerja dari ilmu falak ini adalah lebih banyak ke hitungan-hitungan. Menghitung awal waktu salat, menghitung arah kiblat, menghitung ketinggian bulan untuk menentukan awal bulan Ramadan, awal Syawal, dan seterusnya. Kemudian biasa juga disebut dengan ilmu miqat, rast, hay'ah, dan dalam bahasa Inggris kita sebut dengan astronomi. Jadi ilmu falak sama dengan ilmu astronomi. Nanti akan kita lihat di mana persamaannya. Itu dari segi bahasanya tadi. Sekarang dari segi definisi atau istilah, itu sebenarnya banyak sekali para ahli yang memberikan definisi tentang ilmu falak. Ini kita ambil 3 saja untuk perbandingan.
yaitu definisi yang diberikan oleh Faris Wajdi. Nah, ilmu falak adalah ilmu tentang lintasan benda-benda langit, yaitu matahari, bulan, bintang-bintang, dan planet-planet lainnya. Itu menurut Faris Wajdi. Jadi, ilmu falak adalah ilmu tentang lintasan benda-benda langit. Kemudian, di dalam ensiklopedia hukum Islam disebutkan bahwa ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit, fisiknya, gerakannya, ukurannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Jadi, fisik benda langit itu gerakannya seperti apa, ukurannya bagaimana, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Itu dalam ensiklopedia hukum Islam. Lalu ada pengertian yang diberikan oleh Muhyiddin Khazin bahwa ilmu falak itu adalah ilmu pengetahuan tentang lintasan benda-benda langit, khususnya bumi, bulan, dan matahari pada orbitnya masing-masing, dengan tujuan untuk mengetahui posisi benda langit antara satu dengan lainnya, agar dapat diketahui waktu-waktu di permukaan bumi. Nah, jadi ini penekanannya adalah ilmu falak praktis ya, yang mempelajari tentang benda-benda langit tapi dikhususkan kepada bumi, bulan, dan matahari. Karena ketiga benda langit inilah yang mempengaruhi pergantian waktu di permukaan bumi. Jadi khususnya bumi, bulan, dan matahari pada orbitnya masing-masing dengan tujuan untuk mengetahui posisi benda langit antara satu dengan lainnya. Posisi bumi, posisi bulan dalam gerakannya mengelilingi matahari ya, agar dapat diketahui waktu di permukaan bumi. Jadi bumi, bulan, dan matahari itu adalah penyebab perubahan waktu. Kita lihat posisi dari bumi, bulan, dan matahari tersebut pada slide ini. Lintasan atau orbit atau falak tadi, benda-benda langit yang digugus Bima Sakti yang jelas ya. Ini ada matahari, Sun, kemudian ada ini Merkurius, kemudian ini Venus, ada Mars, ada bumi, Earth, kemudian ada bulan, Moon. Lalu ini ada lintasan, komet linier, itu yang direkam tahun 2000, Juli 26 Juli 2000. Ini kebetulan gambarnya adalah gambar komet ini. Nah, ini lintasan atau orbit benda-benda langit atau falak benda-benda langit itu semuanya di sekeliling matahari, semuanya beredar mengelilingi matahari. Arah perputarannya semuanya sama, yaitu dari kiri ke kanan atau dari barat ke timur, atau arahnya ini kita sebut dengan retrograd. Arah perputaran bumi, ini bumi, arah perputaran bumi mengelilingi matahari berlawanan dengan arah jarum jam, kita sebut dengan retrograd. Merkurius juga seperti itu, Mars, Venus juga seperti itu. Arahnya retrograd semua. Lalu bulan di samping mengelilingi matahari, dia merupakan satelit bumi. Dia mengelilingi bumi dulu. Mengelilingi bumi. Jadi bersama-sama dengan bumi nanti dia mengelilingi matahari. Jadi perjalanannya melingkar-melingkar kira-kira seperti itu. Nah, itulah orbit atau falak benda-benda langit. Nah, seperti ini kira-kira perjalanan bulan mengelilingi matahari. Jadi bumi, Earth, kemudian ini bulan. Bumi mengelilingi matahari dalam satu lingkaran yang berbentuk elips. Lamanya 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik. Jadi tidak tepat 365 hari. Ada kelebihan 5 jam, 48 menit, 46 detik. Itu disebut dengan 1/4. Jadi 365 1/4 hari. Lamanya bumi mengelilingi matahari. Nah, yang 1/4 hari itu dalam 4 tahun itu menjadi 4/4. Nah, jadi 4/4 itu berarti 1 hari. Makanya setiap 4 tahun itu kita kenal dengan tahun kabisat. Karena lamanya bumi mengelilingi matahari dalam waktu 4 tahun itu sudah digenapkan yang 5 jam 44 menit 46 detik atau yang 1/4 hari ini menjadi 1 hari. Jadi 365 menjadi 366 hari. Lalu bulan mengelilingi bumi seperti ini. Sambil mengelilingi bumi, bulan ikut mengelilingi matahari. Seperti lingkaran-lingkaran seperti itu. Nah, posisi bulan terhadap bumi tidak selalu sama. Jarak bulan dengan bumi tidak selalu sama. Karena
lingkarannya itu juga berbentuk elips. Ya. Lingkaran bumi mengelilingi matahari ini juga tidak sama, elips. Kadang-kadang bumi dekat ke matahari, kadang-kadang bumi jauh dari matahari. Seperti itu juga lingkaran bulan mengelilingi bumi. Ya, ini bulan, moon, mengelilingi bumi. Kadang-kadang bulan jauh dari bumi, kadang-kadang dekat bumi. Ketika bulan jauh dari bumi, kita sebut posisinya apogee. Ketika dekat ke bumi, kita sebut perigee. Ya. Jadi, ketika bulan mengelilingi bumi, kadang-kadang bulan nampak dari bumi, kadang-kadang tidak. Nah, jadi ini bulan menerima sinar matahari. Pada posisi ini kita sebut bulan penuh hari ke-14, di bulan cembung hari ke-17, bulan paruh hari ke-21, half moon ya, half moon. Kemudian ini bulan sabit atau crescent. Awal bulan itu adalah ketika bulan tidak nampak dari bumi karena tidak mendapat sinar dari matahari. Ini kita sebut bulan mati. Nah, setelah bulan bergerak mengelilingi bumi, itu sedikit permukaan bulan akan disinari oleh matahari dan bulan akan nampak dari bumi seperti sabit. Jadi kita sebut dengan bulan baru atau new moon. New moon ya. Kemudian ini bulan sabit, crescent. Kemudian bulan paruh, half moon. Kemudian bulan cembung hari ke-11 atau 2/3. Kemudian bulan purnama, bulan penuh, full moon. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kapan terjadinya gerhana? Jadi, kalau kita lihat di sini, apakah ini gerhana? Ya. Nah, kapan terjadinya gerhana? Kita lihat. Gerhana ada dua macam. Kalau gerhana matahari, jika bulan dalam perjalanannya mengelilingi bumi itu berada pada satu garis astronomis yang sama antara bumi dan matahari, dan ini kalau terjadinya seperti tusuk sate. Tusuk sate seperti dari bumi, bulan, matahari itu tertusuk dalam satu garis astronomis yang sama, sehingga bulan menghalangi cahaya matahari. Nah, di sini bisa terjadi bulan mengakibatkan gerhana matahari cincin. Jadi di tengah-tengah matahari itu gelap. Jadi matahari seperti cincin. Tapi itu kan tidak lama ya. Kemudian ada gerhana bulan. Nah, dalam perjalanan mengelilingi bumi, bulan berada tepat di belakang bumi sehingga cahayanya tidak nampak dari bumi. Jadi ini kita sebut dengan gerhana bulan. Harusnya bulan itu terlihat. Tapi karena dia terletak pada satu garis bujur astronomis yang persis sama, yang seperti tusuk sate itu tadi, nah sehingga bulan tidak terlihat. Kita sebut dengan gerhana bulan. Jadi tidak setiap bulan terjadi gerhana bulan. Karena posisi bulan mengelilingi bumi itu elips. Ya, tidak selalu setiap bulan mati ini berada pada posisi tusuk sate dengan matahari. Tapi gerhana bulan ini terjadi tidak selalu terjadi setiap bulan, ada waktu-waktunya itu gerhana. Nah, lalu ruang lingkup ilmu falak, ya berarti ilmu falak ini adalah ilmu astronomi tadi ya, dalam pengertiannya ilmu yang mempelajari tentang planet-planet, tentang segala sesuatu tentang planet. Nah, kita lihat apa beda ilmu falak dengan astronomi. Ilmu falak sama persis dengan astronomi. Ilmu falak bahasa Arab, astronomi bahasa Inggris. Ya. Jadi bisa kita bandingkan dengan astronomi. Ada dua kategori ilmu astronomi. Yang pertama, theoretical astronomy atau ilmu falak ilmi, yaitu ilmu yang membahas teori dan konsep benda-benda langit yang kemudian dikenal dengan ilmu astronomi. Jadi, theoretical astronomy itu ilmu falak ilmi, ilmu falak secara teori, ilmi, luas sekali cakupannya. Kemudian ada practical astronomy. Practical astronomy adalah ilmu falak amali, yaitu ilmu yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit antara satu dengan lainnya. Pengetahuan posisi dan kedudukan benda langit tersebut kemudian dikaitkan dengan waktu-waktu pelaksanaan ibadah bagi umat Islam.
Nah, nampak ilmu inilah yang kemudian kita kenal dengan ilmu hisab praktis atau practical astronomy. Jadi, ilmu falak adalah ilmu astronomi. Oke. Nah, kita tidak belajar tentang ilmu astronomi teoritis atau theoretical astronomy. Kita tidak mempelajari lebih luas lagi tentang ilmu astronomi, tetapi yang dipelajari di Fakultas Syariah adalah praktikal astronomi atau ilmu falak amali. Tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan planet dan tata surya itu tidak kita pelajari. Yang kita pelajari adalah seperti definisi yang sudah diberikan di muka, bahwa yang dipelajari itu khusus kepada bumi, bulan, dan matahari, yaitu akibat dari perjalanannya. Akibat dari perjalanannya, kemudian pengaruh dari perjalanannya itu terhadap perubahan waktu-waktu di muka bumi. Ya. Jadi pengetahuan tentang posisi dan kedudukan bumi, bulan, dan matahari itu ya dikaitkan dengan waktu-waktu pelaksanaan ibadah umat Islam. Jadi yang dipelajari adalah practical astronomy.